Kebetulan beberapa hari yang lalu saya bincang diskusi dengan Habib Segaf bin Hasan Baharun dari Dalwa ya ikhwan. Kita bincang-bincang tentang dakwah dan strategi dakwah. Jadi yang paling kita khawatirkan bukan umat Islam yang sering ngaji, bukan. Jadi kalau umat Islam ini yang sering ngaji, yang sholat Jumat, yang hadir di majelis-majelis. Tapi yang sangat kita khawatirkan adalah umat Islam yang belum tersentuh dakwah dan jumlahnya banyak ya kawan. Jadi berdasarkan bukan sekedar jajak pendapat, tapi juga satu penelitian. Pada saat saya ada di penjara selama 1,5 tahun, begitu juga Habib Hanif mendampingi saya di sana. Kita diletakkan di blok narkoba. Itu boleh dikatakan hampir 95%. Semuanya mengaku belum pernah tersentuh dakwah. Bahkan pada saat saudara kita ajak mereka puasa di bulan Ramadan, apa mereka bilang? Ini anak-anak muda ini. Yang umurnya masih produktif, yang 20 tahun, 25 tahun, 27 tahun ya ikhwan. Apa mereka bilang? Habib, kami seumur hidup kami nggak pernah puasa. Baru sekarang nih kami puasa. Jadi puasa kemarin tuh bagi mereka tuh perjuangan habis-habisan ya ikhwan. Jadi mereka nggak pernah menahan haus, nggak pernah menahan lapar. Nah nggak sampai di situ. Apalagi sholat 5 waktu berjamaah, jangankan 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu sendiri aja nggak pernah. Nah jadi kita lihat kenapa, kita tanya kenapa mereka nggak pernah sholat, padahal mereka orang Islam, KTP-nya Islam, keluarganya Islam. Salah satu jawabannya karena nggak ada yang ngajak kami, Habib. Nah, ini jadi persoalan. Kami mau ke masjid malu, kami mau ke majelis malu, dan nggak ada yang ngajak kami. Nah akhirnya mereka bergaul di tengah masyarakat, bergaul dengan lingkungan. Akhirnya ada yang terkena narkoba, bahkan jadi kurir narkoba, ada yang jadi bandar narkoba, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Alangkah indahnya kalau kita-kita nih semua yang sudah tersentuh pengajian, mau sama-sama berdakwah, mengajak mereka ya kawan. Nah, jadi jangan dakwah itu hanya dijadikan beban di tulang punggung para habaib dan para kiai. Tapi dakwah itu harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, Anda berdakwah itu enggak mesti Anda hafal Quran, Anda hafal hadis, enggak. Anda berdakwah itu enggak mesti Anda menjadi ulama dulu, ngerti agama, baru berdakwah, enggak. Anda mengajak saja nih satu orang yang enggak pernah ke masjid, kita ajak ke masjid. Itu sudah dakwah yang luar biasa. Orang yang enggak pernah ngaji, kita ajak untuk dia ngaji. Itu sudah satu hal yang luar biasa, saudara. Bahkan memberi petunjuk kepada seseorang, saudara, itu lebih dahsyat khairum min humrin ni'am, min humrin na'im. Jadi ini pahlanya begitu besar, saudara, luar biasa. Nah, karena itu saya mau ajak di sini ya, ikhwan. Yuk kita kasihani saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Makanya jangan kaget kalau sekarang kita jumpai di kita punya negeri KTP-nya Islam, ngaku orang Islam, tapi enteng dia menghina Allah, enteng dia menghina Nabi, enteng dia menghina ulama. Enteng dia menghina yaitu para habaib, saudara. Enteng kebanyakan dari mereka memang gak tersentuh dengan dakwah. Ya kita akui di antara mereka ada yang zindik, ada yang munafik, yang sebetulnya paham soal agama tapi memang dengan sengaja menistakan Islam. Tapi banyak di antara mereka juga para pengikutnya ini yang terhasut, saudara, dengan pemikiran-pemikiran mereka memang gak ngerti Islam. Jadi bagi mereka kalau bergurau bercanda tentang Allah tuh biasa-biasa saja. Bagi mereka bergurau bercanda tentang Nabi itu biasa-biasa saja. Karena mereka belum terkena sentuhan agama, sentuhan dakwah. Kesian ya ikhwan. Mereka itu saudara kita. Mereka itu adalah bagian dari tubuh kita. Kesian. Bahkan saudara kadang-kadang ada yang bercerita. Di dalam blok narkoba sana cerita, Habib padahal saya punya adik rajin ke masjid. Saya punya adik ikut pengajian. Cuman saya nggak pernah diajak. Nah, saya mau minta diajak malu. Nah, jadi perasaan-perasaan malu seperti itu masih ada menghinggapi mereka. Padahal mereka nggak mesti malu untuk hadir di majelis-majelis. Dan ada lagi yang punya keluhan, Habib saya pernah ke masjid. Tapi begitu ke masjid, orang-orang nggak mau deket saya. Loh kenapa? Badan saya penuh tato. Nah, jadi ada kadang-kadang dikibir. Sekali ke masjid dikibir, ya besok-besok saya nggak berani ke masjid lagi.
Nah, hal-hal begini ini menjadi problem kita bersama ya ikhwan. Nah, karena itu dalam rangka saya berkali-kali menyerukan untuk yaitu melakukan revolusi akhlak. Ayo, salah satunya adalah mari kita jadikan revolusi akhlak ini sebagai gelombang ya ikhwan. Gelombang yang bisa yaitu kita menarik apa saja yang ada di depan dan di sekitar kita untuk ikut dalam gelombang revolusi akhlak ini ya ikhwan. Di antaranya yuk ajak kakak kita, adik kita, keponakan kita, kerabat kita yang nggak pernah ngaji ya ikhwan, yang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir ya ikhwan, walaupun badannya penuh tato ya ikhwan, walaupun dia masih menenggak minuman keras, walaupun dia masih berbuat maksiat, itu nggak menghalangi mereka untuk ngaji. Ajak ngaji, ajak ngaji. Soal dia belum mau berhenti maksiat itu soal lain. Yang penting ajak ngaji dulu. Sebab kalau mereka sudah ngaji, mereka tersentuh dakwah, mereka tersentuh zikir, insya Allah nanti nenggak minuman kerasnya berhenti ya ikhwan. Nanti maksiatnya akan dijauhi ya.